Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di labor fisika ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Rasulullah kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Semayang yang hari ini diwakili oleh Ibu Aha Purnamawati selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Semayang, yang kami hormati peserta diseminasi budaya positif di sekolah, dan yang kami banggakan Ibu Eka Fitriati SPD selaku narasumber pada acara kita hari ini. Mengawali acara, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya Mega Rosalia memandu acara kita pada hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak kepala karena memang Allah Subhanahu wa taala semoga ini lancar, semoga sampai akhir dan bermanfaat bagi semua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengarahan dan pembukaan acara oleh Kepala SMA Negeri 1 Semayang. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Arha Purnamawati. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber kita, yaitu dari CIP Angkatan 9, Ibu Eka Putri Putri, narasumber dari Pangandaran yang datang jauh-jauh dari sini ke SMA 1 Semayang. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik, tenaga pendidikan, yaitu peserta diseminasi budaya positif, yang pada hari ini adalah hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang hadir pada mata pelajaran ada 8 suri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Labur Fisika dalam rangka kegiatan studi ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak hadir karena ada undangan dari Bapak Mahdian, yaitu dari Kabit Kedokteran. Kemudian pada jam 2 lewat ini kita mengadakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dan penyebaran pemahaman budaya positif. Kegiatan kita ini yaitu dari CDP, yaitu Ibu Eka Putri Putri. Kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung 2 kali dan hari ini. Yang kemarin hari Rabu juga pada tanggal 18 dan dihadiri oleh pimpinannya dari Bapak. Kemudian alhamdulillah akan lahirlah guru penggerak, di mana guru penggerak ini tentu memberikan imbas kepada kita semua. Artinya apa? Adanya guru penggerak 2 orang pada tahun ini, tentu kita sebagai seorang pendidik menambah wawasan, Artinya kalau dikatakan di sini diseminasi, kalau tidak salah saya, artinya itu proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak ramai atau luas. Jadi kita sebagai hadirin di sini, termasuk saya peserta atau audien, tentu ingin memperoleh ilmu yang kita dapat
tentang apa yang disampaikan nanti oleh Eka. Mungkin pada hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita bertambah luas. Betul tidak? Kemudian semoga kegiatan kita ini diridhoi Allah, ya. Artinya kita pendengar semua mendapatkan pahala, ya. Dan ibu narasumber juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena dengan adanya kegiatan ini jarang kita yang bisa menambah ilmu seperti ini. Jadi saya merasa bangga dan berbahagia sekali, ya, karena walaupun siang waktunya tapi masih semangat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, ya. Ini semua karunia buat kita. Kemudian dengan adanya doa tadi, kegiatan dari awal sampai akhir, nah jarang kita untuk bertemu dan bertatap muka seperti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif juga menyebar kepada peserta didik dan kita semua mulai dari diri sendiri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita buka kegiatan ini secara resmi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Tidak semangat semua. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan pemateri kita yaitu Ibu Eka Witria. Saya di bawah ya, ya. Saya tidak terlalu kaku kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang cerah, yang sejuk hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa semoga disampaikan kepada arwah Nabi besar junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakilkan oleh kesiswaan kita Ibu Aham Purnamawati. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan peserta desiminasi yaitu PPK dan tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Senayan. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan telah hadir di sini guna mendengarkan atau sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita. Di awal kegiatan kita ini, saya tidak mau kalah dari MC kita tadi. Saya juga akan membuka kegiatan hari ini dengan membacakan sebuah pantun. Ada anak pergi dengan ibunya. Pakai cakep ya Bapak Ibu ya, boleh. Ada anak pergi dengan ibunya. Jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semua. Selamat datang para hadirin. Boleh dinaikkan Ibu. Kalau perkenalan ini saya tidak perlu lagi ya Bapak Ibu, semuanya sudah kenal. Jadi hari ini mari kita bersama belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Next. Nah, di awal kegiatan saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Jawabannya nanti tidak ada benar dan salah, hanya apakah Bapak Ibu setuju atau tidak di sini. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, sepemahaman kita dulu ya Bapak Ibu ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Boleh, silakan.
Setuju atau tidak? Kalau setuju tentu ada alasan, kalau tidak setuju tentu juga ada alasan. Siapa yang mau mencoba menanggapi pertanyaan pertama? Ayo Bapak Ibu. Siapa? Oke, Bu Bik, silakan Bu Bik. Saya tidak setuju kalau pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Kadang-kala dengan hukuman siswa cuma takut terdisiplin, takut terhadap guru, takut akan disuruh apa-apa lagi. Itu bukan yang menjadikan siswa itu disiplin, hanya sebagai takut saja. Berarti mungkin lebih ke arah negatif ya, oh gitu ya. Oke, kita simpan jawabannya ya Bapak Ibu. Ada pendapat yang lain? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana jawaban kita? Setuju atau tidak? Tidak. Nah, ini suaranya baru mulai. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Oh, belum tahu. Ada yang belum tahu, ada yang tidak. Ada yang jawab iya? Ada yang jawab iya sejauh ini? Enggak? Beda istilah. Gimana? Kalau hukuman mungkin lebih cenderung negatif. Jadi kalau Rosa dulu belajar kalau bisa dalam mendisiplinkan anak itu kita pakai win-win solution. Jadi kalau dari Rosa biasanya kami pakai reward dan punishment atau konsekuensi. Jadi sebelum pembelajaran itu kita bikin learning contract atau perjanjian pembelajaran. Jadi kalau anaknya bikin kesalahan atau sesuatu yang di luar dengan aturan, jadi dia tinggal buka learning contract-nya terus dia tinggal melakukan konsekuensinya. Jadi dia paham akan sebab akibat yang dia lakukan. Terima kasih banyak Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita simpan jawaban yang pertama tadi ya. Lanjut next pertanyaan kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Ya, siapa yang mau memberikan tanggapan? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Gimana? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Boleh Bapak Ibu. Atau jawab setuju atau tidak aja dulu. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Jawabannya bagaimana? Tidak setuju? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita lihat penjelasan nanti. Ya. Pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi murid yang bermasalah. Guru harus mampu memberikan solusi bagi murid yang bermasalah. Gimana? Setuju? Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Setuju? Sepakat semuanya setuju? Oke, kita lihat penjelasannya nanti ya. Berarti kita simpan dulu jawabannya. Nanti akan kita review, kita refleksi kembali di akhir acara ini ya. Next, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti ada yang kita bahas yaitu segitiga restitusi. Kita akan bahas ke-7 poin ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, oke, kita coba bahas sekilas dulu mengenai pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, di sini saya bikin pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mengacu kepada Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi arah dari pendidikan kita ini sebenarnya adalah menuju anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 6 dimensi.
ilusi. Yang pertama, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita sering nih sebelum P5 menyanyikan ini ya Bapak Ibu ya. Yang berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, kritis. Masih ingat nyanyinya Bapak Ibu? Boleh dinyanyikan sama-sama sambil berdiri biar tak ngantuk? Boleh? Yuk kita coba berdiri semuanya. Oke. Apa awalnya Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya, nggak ada di sini. Kita nyanyi bersama aja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Sekarang kita bahas ada perubahan paradigma belajar. Ini disampaikan oleh ada teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Fraser. Yang pertama, ini pemahaman kita selama ini ya Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Saya bahas secara keseluruhannya nanti. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya paham seperti ini yang sampai saat ini masih kita pakai. Kita mungkin sebagai, tidak hanya sebagai guru, juga di rumah mungkin ya punya anak, kita berhak mendikte, kita berhak mengatur, kita berhak untuk memaksakan kehendak kita terhadap anak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, inilah yang harus kita rubah untuk kedepannya. Paradigma ini, ilusi-ilusi yang seperti ini yang harus kita rubah untuk kedepannya. Sekarang acuan kita yang bagaimana? Acuan kita seperti yang dinyanyikan pada Mas Guru Penggerak tadi, yaitu menghamba pada murid. Menghamba di sini dalam artian yang positif. Ibaratnya boleh dikatakan sebagai pembelajaran yang teacher center. Jadi memang benar-benar tugas kita sebagai pendidik yaitu membimbing atau menuntun anak-anak kita, bukan mendikte, bukan memaksa. Karena apa? Seperti yang sudah kita ketahui, anak kita itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Ini kalau boleh sedikit cerita, anak saya yang pertama itu mungkin susah untuk diam Bapak Ibu, menonton aja kakinya bisa naik ke atas dinding. Berbeda dengan yang kedua lebih tenang. Kalau menonton tenang berarti kan punya potensi masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Dan itulah tugas kita sebagai pendidik untuk menggali potensi anak didik kita, kemudian mengembangkan, menuntun mereka supaya potensi yang dimiliki tersebut benar-benar berguna bagi mereka ke depannya. Oke, berarti untuk ke depannya ilusi-ilusi ini kita coba skip lagi ya Bapak Ibu. Mengontrol murid, mendikte murid, penguatan positif efektif bermanfaat, membuat orang merasa bersalah dan memiliki hak memaksa. Ya, oke, next. Nah, dari beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu disiplin positif. Kalau disiplin aja dari bahasanya yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Ya, kalau semakin disuruh disiplin, kadang anak-anak semakin tidak nyaman. Nah, sekarang kita rubah, bukan hanya disiplin saja, kita masukkan nilai-nilai kebajikan di sana. Jadi kita rubah jadi disiplin yang
positif. Apa itu disiplin yang positif? Yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan sekedar kita hanya menerapkan disiplin, kita buat peraturan, anak harus mematuhi, bukan seperti itu lagi. Kita tanamkan juga nilai-nilai kebajikan di sana. Seperti contohnya mungkin Bapak Ibu guru, anak-anak masuk tepat waktu. Kita mendisiplinkannya, tapi kita lihat dari sisi yang lain, apa nilai kebajikan yang kira-kira di sana Bapak Ibu. Kita mau menyuruh anak masuk tepat waktu. Kira-kira nilai apa yang bisa kita di sana? Kita gali di sana. Disiplinnya, terus apa lagi? Tanggung jawabnya. Jadi seperti itu, tidak hanya sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi, tapi juga ada nilai-nilai yang kita tanamkan bagi anak-anak kita. Kemudian, jadi disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi mereka mematuhi suatu aturan memang benar-benar karena kesadarannya sendiri. Itu yang mau kita coba dari sekarang. Bukan karena terpaksa, bukan karena didikte, bukan karena disuruh, apalagi diancam. Jadi nilai-nilai tersebutlah yang harus kita mulai tumbuhkan dari sekarang. Oke, lanjut. Nah, beranjak dari situ kita bahas juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kalau boleh kita lihat slide berikutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini masih saya tumpak ini. Kira-kira bisa ditebak nggak yang pertama? Ada beberapa huruf. Yang pertama berarti apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan untuk apa? Bertahan hidup. Jadi kita cek ya. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua di sebelah kanan ini kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Benar, butuh cinta dan kasih sayang. Keperhatian, iya. Yang di bawah, sebelah kiri kira-kira apa? Penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Yang di tengah, kebebasan. Kebutuhan untuk merasa bebas. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi kita juga butuh bersenang-senang ya. Boleh di slide berikutnya Bu Cici, saya sudah lengkapi semua. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya sedikit membantu. Bertahan hidup ini lebih ke kebutuhan secara duniawi. Mungkin bertahan hidup apa contohnya Bapak Ibu? Kebutuhan apa contohnya? Makan, apa lagi kira-kira? Apa? Bernafas, oke. Apa lagi? Kebutuhan pulsa, pakaian, rumah, tempat tinggal. Ya, sandang, pangan, dan papan itu yang seperti kita pelajari ya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Hanya deh, Pak Ade, apa itu kebutuhan cinta dan kasih sayang Pak Ade? Kebutuhan batin, psikologi Pak Ade. Itu lebih ke psikologi seseorang manusia gitu ya. Karena siapapun manusia pasti butuh namanya kasih sayang, termasuk kamu juga ya. Aku juga. Kalau Megi ya, kalau di bagian kalau kita nggak pakai lengkap tempat Megi, butuh nggak
Megi, cinta dan kasih sayang Pak Megi. Assalamualaikum. Sedikit. Saya cerita kepada itu Perlu contoh. kita untuk hidup dengan kita Itu perhatian. separuh kita. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, rasanya separuh tidak ada separuh hidup kita gitu Bapak Dea. Nah, kebutuhan untuk penguasaan kira-kira apa contohnya Bapak Ibu? Ini sebenarnya sering nih kalau kita bawakan ke murid, mungkin sering juga temukan penguasaan. Kuasa, mendominasi suatu kelompok, atau mungkin istilahnya sekarang sering kita temukan, mudah-mudahan berada di sekolah kita ya, ada kakak kelas yang pengen ada apanya? Pengikutnya, juniornya patuh terhadap kakak kelasnya. Gimana? Boleh kakaknya dari Bu Eva? Kembali ke pasal 1. Jadi ini mungkin kebutuhan dasar manusia kalau kita tidak dari segi muridnya yang percaya penguasaan. Nah, mau dari segi murid apa dari segi guru? Boleh dicontohkan dulu. Tidak ada Yang pertama dari segi murid mungkin betul seperti yang kita katakan tadi, kadang-kala yang senior, ada istilah senior dan junior di kelasnya, mereka yang senior ingin menguasai adiknya dengan cara mereka butuh penghormatan, butuh pengakuan bahwa mereka itu lebih daripada adiknya. Nah, itu kalau dari segi muridnya. Kemudian dari segi guru, kadang-kala mungkin kita juga ingin menguasai murid. Kita ingin murid itu patuh atau tampil kepada kita, sehingga kadang-kala kita bertindak bagaimana membuat murid tersebut merasa tidak nyaman. Mungkin ke arah itu. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Eva, penjelasannya cukup ya. Ada contoh dengan murid dan juga contoh antara kita dengan murid. Oke, kalau kebutuhan dasar berikutnya kebebasan. Apa kira-kira contohnya? Kita butuh kebebasan. Bebas mengeluarkan pendapat, boleh. Apalagi Bapak Ibu? Bebas berekspresi, bebas berkarya, bebas apa? Beragama gitu, kebebasan. Kalau kita contohkan kepada anak murid kita, kira-kira bagian yang mana? Bebas bergaya-gaya mungkin mereka. Bebas bergaya-gaya. Ya, memakai pakaian kadang-kala mereka ingin bebas berekspresi, mungkin kadang-kala mereka mungkin dipengaruhi oleh media sosial. Mereka ingin kebebasan. Kalau suatu sekolah kita memberikan disiplin rapornya begini, dia pengen bebas, kita ingin seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memberikan peraturan bajunya harus dimasukkan dalam, dia ingin bebas dikeluarkan, barangkali seperti itu. Menurut saya bagaimana dengan teman yang lain? Eva nanya bagaimana pendapat teman-teman yang lain. Ada tambahan Bapak Ibu. Jadi kebebasan ya berarti memang nalurinya untuk bebas gitu, terlepas dari apakah suatu tindakannya tersebut benar atau salah. Kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kesenangan. Nah, ternyata kita memang butuh bersenang-senang Bapak Ibu. Gimana tanggapannya, atau ada yang mau mencontohkan? Siapa? Ayo Bapak Ibu. Ada? Bu Rika? Ini Bu Rika. Semua orang mau bersenang-senang. Kebutuhan dasar manusia bagian kesenangan itu contohnya bebas melakukan hobinya, bebas mengekspresikan dirinya sehingga dia menjadi kuat dalam menjalani hidupnya. Terima kasih. Jadi kalau dari kata dasarnya kita mengerti ya Bapak Ibu. Ya kalau seperti Bu Rika ya, kesenangannya menonton drakor berarti ya. Nah kalau kita contohkan bawakan ke murid, kira-kira tindakannya bagaimana yang membuat anak-anak ini bisa senang? Jam kos. Oh, jam kos masih. Ketika jam kosong anak-anak senang.
asalnya takut atau menangis, dan si anak malah ketawa. Nah, berarti itu kepuasan atau kesenangan baginya. Itu dari kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu. Lanjut, karena murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, motivasi yang kedua yaitu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin si anak melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Ya, ingin dipuji, ingin mendapatkan suatu penghargaan atau suatu imbalan dari orang lain. Dan ini juga merupakan motivasi juga ekstrinsik, masih berasal dari luar. Dan yang terakhir yaitu karena memang menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Karena murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi inilah yang sebenarnya kita harapkan Bapak Ibu. Anak mematuhi peraturan, anak berambut rapi, anak berpakaian rapi, bersepatu hitam seperti yang sudah aturan yang kita buat. Memang benar-benar karena dia meyakini ada nilai kebaikan di sana, bukan karena takut dihukum atau karena takut mendapat ada imbalan dari orang lain atau dari guru. Jadi inilah yang sebenarnya akan kita tuntut anak-anak kita menemukan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Next. Nah, ini saya paparkan beberapa foto Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang mendukung anak seperti ini? Masih ada? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak ada lagi mendukung anak seperti ini. Ini foto di sekolah Konoha, di negara Konoha. Di mana ada? Ya, di Manado. Di Manado. Jadi ini adalah tergolong suatu disiplin dengan identitas yang gagal. Sudah tidak samanya lagi ya Bapak Ibu kita menghukum anak seperti ini. Berdiri di depan kelas, pegang telinga, atau mungkin hormat depan tiang bendera tengah hari jam 12, nah, gitu ya. Sedang melanggar aturan kita berikan hukuman seperti ini. Ini adalah suatu contoh yang tidak baik kita terapkan lagi. Jadi boleh dikatakan sebagai aktivitas yang gagal. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi Bapak Ibu ada 2 poin di sini, suatu disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama yaitu dengan memberikan hukuman. Ternyata kita sudah tidak boleh lagi memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Karena apa? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan bagi si anak. Kalau memang benar-benar berarti itu menyakitkan bagi si anak, membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa takut, dan hukuman itu bersifatnya memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi lebih rendah diri. Jadi kalau seandainya maju ke depan kelas seperti tadi, atau siang bolong berdiri di depan tiang bendera, kira-kira kalau kita lihat dari sisi murid, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa yang mereka rasakan? Kalau kita lihat dari sisi murid, mau nggak kira-kira? Malu nggak ya? Malu ya Bapak Ibu. Jadi makanya dikatakan kalau posisi dari menghukum di sini akan membuat murid menjadi rendah diri. Nah, yang kedua, identitas kedua yaitu ketika kita memberikan penghargaan. Ini menjawab pertanyaan di awal tadi ya Bapak Ibu, memberikan penghargaan. Karena apa? Kita lihat, ini merupakan sesuatu yang tidak efektif karena dapat merusak hubungan antar sesama mereka. Jadi timbul sifat iri gitu ya. Karena mematikan kreativitas juga, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga tidak tergolong identitas gagal. Dan terakhir itu dapat merampas hak menghargai
dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu boleh sharing sedikit, penghargaan ini ada dua sisi, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya mungkin bisa kita lihat dapat memotivasi teman-teman yang lain, memotivasi dirinya dan juga dapat memotivasi teman-teman yang lain. Tapi kalau dilihat dari negatifnya ternyata ada Bapak Ibu, bukan teman-teman lain bukan termotivasi, malah menjadi iri. Malah menjadi iri. Jadi kemudian terakhir tadi saya lihat merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau Raco dapet ranking mau Raco tanggal 2, itu yang dibahasnya di psiko. Gampang ini mah, enteng ini bagi saya. Allah meremehkan, jadi tidak ada lagi rasa menghargai terhadap dirinya sendiri. Itu yang dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi dua inilah perilaku, hukuman dan penghargaan yang termasuk digolongkan sebagai identitas yang gagal. Nah, apa identitas yang sukses? Nah, ini dia. Hukuman tadi kita ganti dengan konsekuensi. Ya, apa itu konsekuensi? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus dan respon. Akhirnya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi konsekuensi ini yang akan kita arahkan untuk kita ke depannya. Kita memberikan konsekuensi terhadap anak, bukan lagi hukuman. Ini ciri khas dari konsekuensi. Jadi ada monitoringnya, ada pemantauannya, ada stimulus responnya di sini. Dan yang paling bagus Bapak Ibu dari identitas sosial itu dimulai dengan cara restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, dan teori kontrol di sini dia memegang kendali atau kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu restitusi ini kalau saya lihat sejauh ini ya Bapak Ibu di sekolah kita sebenarnya sudah kita terapkan. Banyak sekali ketika ada beberapa kejadian di kantor umpamanya kita malah bertanya kepada anak, benar kan kenapa terlambat? Benar? Kita apakah langsung menjudge anak, misalnya anak terlambat? Apa kita kata-katain langsung Bapak Ibu? Tidak. Kita pasti bertanya dulu kenapa terlambat. Nanti dia bercerita, kemudian kita berikan atau kita arahkan pertanyaan-pertanyaan kita kepada anak sehingga nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi arahnya apa? Tetap intrinsik Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan, tapi segala perbuatan, segala perubahan itu harusnya termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kedepannya kita akan coba lagi untuk melakukan konsekuensi dan restitusi jika terjadi permasalahan. Nah, boleh lanjut? Boleh. Sebelum kita berhenti, apa pertanyaannya Bu Eva? Terima kasih. Ini saya tertarik sekali dengan restitusi tadi. Yang tulis di bawah itu ada poin 1, 2, 3, 4, 5 kan itu yang kita inginkan, kan itu yang kita inginkan. Hasilnya seperti itu. Itu ya. Itu kan hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita actionnya bagaimana supaya apa yang mesti kita lakukan action nyatanya sehingga hasilnya seperti itu. Misalnya anak terlambat, atau anak tidak membuat tugas, atau anak lalai mengumpulkan tugasnya, atau anak orang sudah mengadakan penilaian formatif atau sumatif dia tidak ikut. Nah, apakah cukup dengan nasihat saja, atau bagaimana actionnya bagaimana kira-kira? Terima kasih Wika. Nah, terima kasih Bu
actionnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan Ibu Eva ini? Restitusi. Ada? Jadi sebenarnya terakhir nanti kita akan bahas khusus restitusi nanti Bu Eva. Kita lihat ada beberapa langkah, makanya saya katakan di awal tadi sebenarnya kita di sekolah ini sudah menerapkan itu. Tapi nanti kita lihat ada beberapa langkah dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menuntut ke anak sehingga nanti mereka bisa menemukan penyelesaian dari permasalahannya. Nanti kita lihat di bagian akhirnya Bu Eva ya. Boleh Bu Eva? Boleh, lanjut. Oke, kita perhati dulu satu klip Bu Cici. Yang pertama kita coba jawab. Apakah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sejauh yang dari kita bahas tadi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Iya. Iya, ini termasuk adalah hukuman. Pertanyaan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, beda ya. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar? Iya. Itu adalah salah satu termasuk hukuman. Terakhir, ini yang saya bilang tadi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Dan ini juga termasuk adalah hukuman. Jadi beberapa hal seperti ini yang akan kita hindari untuk kedepannya. Lanjut. Sebelum kita lanjut, kita breaking dulu. Ya, supaya dibikin slide biar tidak lupa. Ya, kita breaking dulu Bu Cici. Semuanya berdiri ya. yaitu pendekatan dengan pendekatan restitusi. Jadi itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu
tujuan dari restitusi. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan. Berikutnya yang kita berikan adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini yang katakan tadi, sebagai segala sesuatu kita lihat sebagai intrinsiknya, motivasi dari dalam. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak mudah ya kita menjadi guru. Ini kalau dikatakan di sini mencari kebutuhan dasar yang menjadi mendasari tindakan. Seperti yang kita bahas tadi, mereka berbuat sesuatu pasti ada alasannya, baik perbuatan yang positif maupun yang negatif. Kita harus tahu sampai ke situ ternyata Bapak Ibu. Kita harus pelajari, kita tanyakan kenapa, di rumahnya ada siapa, kemudian bagaimana, siapa yang bisa menolong. Sampai ke sana harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak gampang ternyata kita menjadi seorang guru. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah menuntun karakter mereka, membentuk atau menciptakan karakter. Nah ini juga kalau kita lihat dari pendekatan secara restitusi. Dan ini tadi sudah dikatakan memang restitusi inilah adalah langkah yang paling baik yang kita lakukan jika memang kita ada permasalahan dengan anak. Kita cari tahu dulu seluk-beluknya seperti apa, kenapa, di rumahnya bagaimana, di lingkungan sekolahnya pun bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Memang sampai di situ harus kita ketahui ternyata Bapak Ibu. Biar kita tahu alasan mereka melakukan sesuatu ini, kita tahu. Jadi, gunanya apa? Mempermudah kita untuk bersama-sama mungkin mencarikan solusi atas permasalahan yang dilakukan. Oke, next. Nah, ini nih yang menarik sekali. Ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Nanti kita cek ya di posisi mana kita sekarang. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Posisi sebagai penghukum, kira-kira gimana Bapak Ibu? Masih sering mengungkapkan atau berkata-kata seperti ini kepada anak, kamu saja yang selalu salah. Awak dulu. Iya. Sampai. Iya. Patuhi. Kalau kita awas ya. Ya, masih sering Bapak Ibu. Ya, berarti masih kita menjadi kontrolnya sebagai penghukum. Tapi kalau ditanya setuju atau tidak kita berlaku demikian, bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Batu tidak setuju, boleh. Bu Anis, berikan sedikit tanggapannya. Dari awal tadi sudah kita bahas bersama bahwa menghukum itu bukan suatu disiplin positif. Jadi kita sebagai guru tentu tidak setuju dengan menghukum ini, karena kalau sudah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa menghukum justru membuat mereka takut, bukan untuk membuat mereka disiplin. Seperti itu akhirnya tidak muncul motivasi intrinsik yang kita harapkan tadi, muncul malah motivasi intrinsik, maka tidak. Ya, terima kasih Bu Anis. Bahkan mungkin dengan penghukum ini akan membuat anak merasa takut, merasa tidak nyaman itu. Tapi mungkin beberapa di mana Ado, yo, di mana Ado masih Ado berlaku seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan kita coba lagi untuk mengontrol diri kita. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Masih sering Bapak Ibu berkata seperti ini, capek lah, kok ibu yang kami bilang kepala sekolah. Oh, ibu sangat
Berarti posisi kontrol kita itu pembuat merasa bersalah. Gimana nih tanggapannya? Menurut Bapak Ibu, apa mungkin efek negatif atau positifnya? Pembuat merasa bersalah, ada yang mau menanggapi? Baik tak menurut Bapak Ibu? Baik tak? Baik tak? Bawa mereka dukannya itu. Baik tak? Tidak, karena apa? Boleh Bu Anies lagi? Merasa bersalah seperti yang kita contohkan tadi, ini justru membuat anak merasa rendah diri karena dia berbuat itu karena merasa bersalah gitu, tidak karena motivasi intrinsik tadi. Jadi dia akan selalu merasa rendah dirinya gitu. Nah, terima kasih. Jadi sebenarnya pembuat merasa bersalah juga kalau boleh dikatakan posisi kontrol guru yang kurang bagus. Jadi kita tidak boleh membebani anak dengan perkataan seperti tadi. Ibu kecewa ya, Pak kecewa sama awak. Capek lah masuk, ibu kan kami bilang ada kepala sekolah. Ya, seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, ayo gimana? Gimana? Setuju atau tidak? Setuju? Bagus menurut Bapak Ibu kalau posisi kontrol sebagai teman? Boleh? Oh, saat tertentu. Pada kondisi dan saat-saat tertentu. Karena ini Bapak Ibu, kita yang mengajar di tingkat SMA, kalau dikatakan umur, apalagi yang termasuk yang tidak jauh sekali perbedaan umur kita dengan anak-anak kita. Dan nanti pula anak-anak kita SMA ini berarti remaja menuju dewasa. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, artinya kita masuk ke dalam lingkungan mereka, kita masuk ke dalam circle-nya mereka. Bahayanya apa? Bahayanya gini, kalau kita sebagai seorang teman berarti mungkin bahasa anak dengan kita ya, sama seperti mereka berbicara dengan temannya, tidak ada lagi rasa menghargainya. Atau mungkin bapak-bapak ganteng kita di belakang ini ya, mungkin ketemu mungkin anak-anak remaja perempuan kita gini-gini ya, ada Bapak Ibu rendah Bapak Gemoy ya. Itu efeknya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi tidak jarang mungkin kita ketemu anak-anak yang suka memantik-mantik Jawa, gini-gini, nyoman-nyomanjo Jawa. Jadi sebenarnya posisi kontrol sebagai teman ini ada positifnya, ada negatifnya juga. Kalau teman mungkin kita bisa lebih akrab, lebih tahu bagaimana si anak ini. Tapi negatifnya seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, posisi yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Berarti kita sebagai pemantau di sini mengawasi perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer inilah posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Karena di sini bukan hanya mencakup sebagai pemantau, tapi juga menuntun anak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka menemukan jawaban, mereka menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, berikut. Nah, dengan apa cara kita bisa mendisiplinkan lagi, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Ini mungkin sesuatu yang baru juga ya Bapak Ibu, tapi mungkin sebagian kita sudah menerapkan. Ada peraturan, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kira-kira sama nggak Bapak Ibu? Dari kata-katanya saja. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sama nggak? Beda, apa bedanya? Bu Hep, silakan. Kalau peraturan kelas, apa konsekuensi yang akan mereka lakukan bersama di dalam kelas untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau keyakinan kelas,
kasih. Ya, jadi sebenarnya peraturan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas di sini dikatakan adalah sebagai sesuatu yang kita yakini nilainya. Jadi contohnya apa? Contohnya gini, anak kesepakatan kelas kita yaitu menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Berarti keyakinan apa yang mau kita ambil dari sana? Kira-kira ada yang Bapak Ibu mau jawab nggak? Kita menjaga fasilitas dalam kelas. Apa keyakinan kelasnya berarti Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Makanya dikatakan di sini kalau keyakinan itu sesuatu yang lebih universal. Bahasanya singkat, universal, tapi mencakup nilai-nilai kebajikan di sana. Tiket pulang sekolah, berarti apa mungkin keyakinan kelas yang bisa kita lihat di sana? Tiketnya pulang sekolah, kesepakatan kelas kita nih. Apa keyakinannya berarti di situ Bapak Ibu? Kebersihannya, disiplinnya juga, tanggung jawabnya juga. Berarti kan arahnya tetap kembali kepada karakter atau nilai. Ya, ini boleh. Nih contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan apa yang kita ambil di sana Bapak Ibu? Keamanan, keselamatan. Berarti kita memiliki keyakinan untuk itu. Hal yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa keyakinannya? Kesehatan, kebersihan. Berarti lebih tinggi sedikit kekatannya daripada sebuah peraturan. Ada nilai yang kita yakini di sana. Next. Nah, ini beberapa keyakinan langkah-langkahnya dan juga ciri-cirinya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, merupakan pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi tanggung jawab, disiplin, apa tadi, keselamatan, kebersihan, keindahan. Ya, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Ini saya ambil ketika membuat keyakinan kelas, tapi mungkin ada terpotong karena tidak ada itu. Ya, jadi mulai ke depan kita coba membuat keyakinan kelas kita dengan anak-anak kita di dalam kelas. Berikut. Nah, ini dia tadi kita fokuskan pada restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi tadi ada 3 langkah yang sebenarnya sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita ketika ada murid yang bermasalah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita menstabilkan identitas, sudah seperti ini. Ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin ibu dulu juga pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Berarti di sini tidak ada yang memojokkan si anak, Bapak Ibu. Itu yang pertama kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berarti kita memvalidasi. Di pertanyaan kita kepada anak kira-kira seperti apa? Kamu begini. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya. Gimana? Anak sama kamu ini benar atau salah? Jadi mereka menemukan sendiri apa yang mereka lakukan itu, apakah perbuatan yang benar atau yang salah. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita yakini atau kita buat peraturan-peraturannya. Boleh mungkin keyakinan kelasnya atau mungkin peraturan sekolahnya. Contohnya gini, ada datang terlambat. Kamu masih ingat nggak peraturan sekolah kita bagaimana? Masuk kelasnya jam berapa? Nah, jadi dari sini mereka keyakinan ini endingnya apa? Mereka mencarikan sendiri solusinya.
oleh Bapak Ibu mendengarkan kata-katanya ya. Berarti memang itu gunanya kita piket dan kolaborasi bersama. Jadi Bapak Ibu bukan hanya tugas satu orang guru, tapi merupakan tugas kita bersama Bapak Ibu. Yang dilakukan kaji guru sajo, yang dilakukan sensi ajo atau IPK sajo bisa ya Bapak Ibu ya. Kita bersamai, ya bersama kita bisa. Makanya kita harus berkolaborasi di sini juga Bapak Ibu. Gimana? Boleh silakan Bu Eva. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Tadi karena saya sudah lihat selangsungnya jawab saya kita segala sesuatunya itu kita perlu contoh nyata. Jadi kami harap ya kepada teman-teman kami yang sudah senior, kami dari pengalaman seperti itu. Kita bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada teman-teman yang sudah punya ilmu, meskipun sedikit dulu daripada kami, karena kalau alasannya seperti itu nanti ya. Jadi kita lihat bagaimana kalau seandainya anak itu terdapat 15 orang setiap hari atau 10 orang setiap hari, apakah mungkin kita lakukan seperti itu? Atau kita tunggu action dari guru penggerak dan TDP, bagaimana actionnya menghadapi siswa seperti itu? Kalau bisa kita berkolaborasi setiap hari untuk guru TDP dan GP. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Eva. Boleh tanggapan dari Ibu Yeni, silakan Bu Yeni. diri ya kalau menjawab. Jangan dengan teori. Terima kasih atas waktunya. Sekedar menambahkan sebenarnya, kalau dilihat ke belakang kita sudah melakukan seperti itu Bu, tapi mungkin bahasanya itu yang beda. Bahasanya beda, kalimat yang kita keluarkan itu beda. Kalau dilihat dari peserta didik kita, kalau seperti itu kecil kemungkinan mereka tidak akan menghilang itu. Tapi besok setelah ini mungkin akan berubah. Terima kasih. Boleh lanjut. Manis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kita. Bapak Ibu sudah sampaikan saya menyambung gitu ya. Kita sebenarnya semuanya sudah melakukan. Coba kita refleksi berapa waktu itu. Kita pasti punya sejarah yang membuat hati kita bahagia. Jadi waktu itu pernah merasakan ketika anak-anak kita nakal, ya. Kemudian ternyata di kelas 1 dia nakal, kelas 11 dia udah berubah, gitu, baik, kelas 12 sudah baik. Bahkan kadang kita temukan yang baik itu selama
dia anak tubuh tanpa pengajar, ini juga yang punya kawan ya. Banyak saya mendengar teman-teman cerita seperti itu. Mungkin masalah apa itu benar kata saya. Mungkin kalimatnya saja mungkin yang kalau di sini kan ditata kalimat LBK ya, seperti yang salah ya. Mungkin kalimatnya saja yang belum seperti itu, tapi kita sudah melakukan seperti itu. Kemudian eksekusi dari maaf senior guru bendera atau apa. Sebenarnya insya Allah kalau secara pribadi gitu, kita sudah melakukan beberapa. Kemudian ada hal mungkin yang perlu kita evaluasi bersama gitu ya. Sebenarnya kita tidak boleh menguruskan anak rame-rame ya. Kita bawa dia sendiri, kemudian kita tanya seperti yang dicontohkan oleh Eka tadi. Kita kan sebenarnya tujuannya tadi adalah menemukan motivasi intrinsik itu gitu. Nah kalau secara pribadi insya Allah saya sudah mencoba melakukan beberapa gitu ya. Bukan mengatakan membersihkan diri tidak ya Pak, tapi ada contoh satu ini ya, si Bintang. Bintang itu orang tua saya oleh kelasnya itu hampir setiap hari orang tuanya absen terus datang tidak datang kalau dia sakit atau datang orang tuanya setiap hari. Dan kebetulan itu setelah ketika pendidikan CDUT itu memang dia dipanggil dan dia waktu itu bertekad 10 besar ya. Ternyata di semester berikutnya justru malah dia mendapat ranking 3 gitu. Dan Bapak Ibu mungkin sudah banyak juga melakukan rasa itu gitu, dan menemukan evaluasi yang seperti itu. Dan memang itu tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin perlu seperti dikatakan Bu Eka tadi, memang tidak bisa juga, perlu kesabaran gitu Bu Eka ya gitu. Dan tidak semua anak sekali eksekusi itu akan berhasil, tidak juga mungkin anak-anak yang misalnya yang punya sifat yang hanif gitu yang bisa kita lakukan gitu. Dan itu memang butuh latihan dan berproses gitu. Dan seperti yang dikatakan Bu Eka, kita juga tidak bisa satu orang eksekusi 15 orang yang selamat itu tidak mungkin juga tidak itu mencari bersama hasil dari awal ya. Dan itu yang perlu kita lakukan kerjasama ya. Kalau misalnya bisa tiket atau PJ hari itu gitu, atau misalnya lewat wali kelas gitu. Terus ketika anak bermasalah di pelajaran kita, mungkin kita beri proses langsung wali kelas, itu hal-hal yang sudah kita lakukan juga dalam kesempatan. Memang itu kesabaran ya. Ini saja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat semua, tepuk tangan dulu. Jadi makanya di awal tadi saya katakan sebetulnya kita sudah melaksanakan ini. Kita di awal untuk ketika ada anak bermasalah kita tidak langsung menjudge anak seperti apa. Malah kita harus tanyakan dulu kenapanya, alasannya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itu juga sudah menjadi bagian dari proses restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau sendiri aja memang tidak bisa, makanya kita bersama. Itu yang akan mungkin kita perbaharui pola kita. Dan mata-mata ngadu K7 satunya enggak, K7 tidak. Berarti mengenai apapun tetap adalah kolaborasi kita sebagai warga sekolah SMA Negeri 1 Senayan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Dan dari apa yang saya tampilkan tadi, membuka wawasan, membuka mungkin cakrawala kita untuk bertindak, untuk bagaimana bersikap kita sebagai seorang guru kepada anak-anak kita. Karena ingat Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan yaitu tugas kita adalah sebagai penuntut mereka. Kita menjadi role model seperti mereka. Memang seperti juga disampaikan oleh beberapa kepala sekolah, kita yang contoh. Jadi kemarin terlambat anak-anaknya, ternyata Bapak Ibu terlambat karena ketemukan di dalam kelas malah protes dia, ibunya terlambat sama jawab. Berarti sama-sama kita semua membenahi diri. Kita sebagai guru membenahi diri, mudah-mudahan dengan memberikan jadi bukan untuk murid atau mungkin teman-teman yang lainnya juga menjadi peringat bagi saya sendiri Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu? Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan menjadi perbaikan bagi saya ke depannya. Tapi sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, yang saya ingin sampaikan dari beberapa poin-poin tadi, ada 7 poin dari awal sampai akhir tadi. Sebenarnya semua yang dibahas adalah yang sudah pernah kita jalani di sekolah. Ini adalah suatu teori yang diberikan kepada kita untuk pembelajaran bagaimana cara kita, posisi kita sebagai guru dalam menghadapi berbagai macam kondisi anak dan permasalahannya juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat gambaran ke depannya kita berlaku atau bertindak seperti apa Bapak Ibu. Tidak hanya saya, tapi seperti yang saya katakan tadi, semua kita juga harus belajar. Semua kita juga harus berkolaborasi. Tidak bisa juga akan berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk modalnya hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf saya atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Mulai. Melihat tadi duduk di kursi sendiri, tidak ada yang menemani. Presentasi ini saya akhiri. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lewat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.